Sebelum saya berbicara, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya bernama Muhammad Yu'lal Falah dari MTSNU Putra 02. Saya berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya biar menggelegar ke angkasa, menancap ke jiwa raga, menghapus akan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, dan para peserta lomba generasi bangsa Indonesia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Betul, saudara? Salawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat. Insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat, yaitu pastinya beliau baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penyelamat dunia dan akhirat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang Isra Mi'raj. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mustami'in wal mustami'at yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah berfirman bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya sebagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah. Dari penjelasan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Isra Mi'raj adalah hal yang pasti, hal-hal yang nyata, hal yang fakta, bukan mengada-ngada. Kenapa saudara? Karena tercantum, tersebut, tertulis di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Jawabannya adalah perjalanan Isra Mi'raj bagaimana Rasulullah bersama malaikat Jibril menaiki buraq untuk pergi ke alam laut, di mana pertama kali Rasulullah itu naik ke langit pertama, dan di langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam, di langit kedua bertemu dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya alaihi salam, di langit ketiga bertemu dengan seorang nabi yang tampan rupawan, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam, di langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris alaihi salam, di langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun alaihi salam, di langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam, di langit ke-7 bertemu dengan Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sampai ke Sidratul Muntaha hingga bertemu dengan Allah Sang Maha Pemberi Kehidupan tepat di alam laut. Hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya sholat sebanyak 50 waktu.
Dan Rasulullah pun mengiyakan apa yang diberitakan Allah Sang Maha Pemberi kehidupan. Lalu Nabi Muhammad pun balik pulang, akan tetapi Nabi Musa menghadangnya, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu dengan kewajiban sebanyak itu, maka kembalilah kepada Allah Sang Maha Pemberi kehidupan." Maka Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah dan akhirnya bolak-balik hingga dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Hadirin, yang 50 waktu menjadi 5 waktu, ini adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana 5 waktu apabila dikerjakan sekali, maka sekali ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kali lipat. Jadi 5 waktu yang kita kerjakan sama dengan 50 waktu. Ini adalah menjadi tanda, menjadi dalil dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemurah dan Maha menyayangi kepada makhluk-makhluknya, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Begitu besar peristiwa Isra Mi'raj, begitu agung peristiwa Isra Mi'raj, pasti mempunyai hikmah. Kenapa? Karena para hukama mengatakan bahwasanya kullu syai'in hikmah, segala sesuatu itu ada hikmahnya, termasuk Isra Mi'raj ada hikmahnya. Lalu apa hikmah Isra Mi'raj, saudara? Jawabannya adalah menjadikan manusia mematoki sebuah kebenaran, melihat sebuah kebenaran, mengukur sebuah kebenaran, tidak dilihat dengan sebuah kehebatan, tidak dilihat dengan sebuah ketangkasan, tidak dilihat dengan sebuah kecerdasan, akan tetapi melihat sebuah kebenaran, mengukur sebuah kebenaran, mematoki sebuah kebenaran, melandasi sebuah kebenaran dengan keyakinan yang besar kepada Allah Sang Maha Pemberi kehidupan, yaitu dengan al-yakinul akbar ilallah, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Apabila Isra Mi'raj dilihat dari segi kehebatan, dilihat dari segi ketangkasan ataupun kecerdasan, bahkan dengan ilmiah, maka tidak mungkin seorang hamba minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal ardi ila sama, ditempuh tidak kurang lebih daripada 1 malam. Ini menjadi bukti bahwasanya kekuasaan Allah sangat luar biasa. Dan kita pun mempercayainya. Kenapa kita bisa mempercayai ada seorang hamba minal masjidil haram minal masjidil aqsa minal ardi ila sama, tidak kurang daripada 1 malam? Kenapa kita bisa mempercayai dengan keyakinan besar? Tidak lain tidak bukan kenapa? Karena adanya al-yakinul akbar ilallah, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi Isra Mi'raj adalah peristiwa agung, peristiwa besar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih tidak lebih daripada 1 malam. Hadirin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, jangan lupa membeli untuk keluarganya. Misal ada salah kata menurut para pemirsa, mohon jangan lupa untuk dimaafkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, saya berterima kasih kepada para panitia perlombaan, dan juga saya mengharapkan untuk apa? Agar selalu mengadakan lomba-lomba seperti ini. Agar apa? Agar bisa mencetak generasi Qurani, generasi Islami yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terima kasih, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia perlombaan, dan juga semoga Dewan Juri diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam masa penjurian dan penilaian di dalam perlombaan. Saya ucapkan terima kasih, dan saya mengharapkan semoga lomba ini menjadi lomba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi lomba yang menjadi ladang amal kita semua. Sekian dari saya, Muhammad Yu'lal Falah. Saya mohon pamit kepada saudara-saudara sekalian.